Saya Pastor Firofani Adikila, biasa dipanggil Pastor Ovan, berasal dari paroki Santo Petrus Nulion. Bersyukur kepada Tuhan atas rahmat besar yang diterima, rahmat tabisan imamat untuk saya dan teman-teman. Bagi saya, imamat pertama-tama adalah identitas diri. Imamat itu menyatu dengan saya dan akan selalu saya bawa kemanapun saya pergi, bertugas, dan melayani. Imamat bukan sekedar sebuah pekerjaan, tetapi lebih kepada apa yang ada dalam diri saya, dan itu yang saya persembahkan kepada Tuhan untuk pelayanan kepada sesama. Dan dalam menjalankan tugas-tugas saya sebagai seorang imam, tentu ada banyak hal yang akan saya lakukan bagi umat, tapi dari semuanya itu saya senantiasa membutuhkan kekuatan. Dan karena itu saya mengambil atau memilih moto tabisan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika bab 5 ayat 17 yang berbunyi, tetaplah berdoa. Saya yakin bahwa dengan moto ini saya senantiasa diingatkan untuk berdoa sebagai satu-satunya kekuatan utama bagi saya dalam tugas dan pelayanan saya kepada umat beriman. Dan tentu sangat luar biasa acara ini, dan kesuksesannya dan pelaksanaannya semua didukung oleh panitia yang luar biasa. Saya sebagai putra paroki mengapresiasi apa yang telah dipersiapkan oleh panitia. Semua bekerja keras, pastor dan seluruh umat. Nulion luar biasa. Nulion telah mempersembahkan putranya untuk menjadi seorang imam dan juga mempersiapkan acara ini dengan sungguh-sungguh sehingga menghasilkan sesuatu kegembiraan untuk kita semua. Halo sahabat-sahabatku, perkenalkan nama saya Pastor Stanley Ambun PR. Saya berasal dari paroki Hati Kudus Yesus Tanawangko, lebih tepatnya dari Stasi Kristus Raja Lemo. Nah, bagi saya, imamat adalah sebuah anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada para imam. Dan rahmat tabisan, rahmat imamat ini yang diterima lewat penumpangan tangan oleh Bapak Uskup, bukan hanya sekedar mengubah pribadi para imam, tetapi semakin besarnya rahmat yang diterima oleh Tuhan. Dan karena semakin besarnya rahmat itu, maka harus dibagikan kepada semakin banyak orang, supaya semakin banyak orang juga mengenal dan mencintai Tuhan. Karena itu, moto tabisan yang saya ambil adalah Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Nah, saya mau mengajak kepada sahabat-sahabatku supaya setiap anugerah yang diterima oleh Tuhan itu menjadi sebuah ungkapan sukacita, sehingga kita tidak berpikir segala sesuatu yang tidak ada dalam kehidupan kita, melainkan sampaikanlah kepada Tuhan. Jangan kamu cemas tentang apapun jua, tetapi ungkapkanlah kepada Tuhan segala ungkapan syukur itu lewat doa dan syukur pujian kepadanya. Nah, saya senang boleh mengikuti penabisan imam yang baru ini di paroki Santo Petrus Nulion. Umat yang ada di paroki Nulion sangat antusias untuk menerima rahmat yang begitu besar diadakannya tabisan imam di luar Keuskupan Manado, lebih tepatnya dibuat di Tanah Banggai ini. Umat Nulion sangat antusias untuk menerima para tamu teristimewa, para jubilaris imam-imam baru yang akan ditabiskan, dan saya berterima kasih banyak kepada para umat yang ada di paroki Nulion untuk menerima kami boleh diterima dan ditabiskan di paroki Nulion.
saya, Pastor Franciscus Sanggale, biasa dipanggil Pastor Jito, berasal dari paroki Bunda Hati Kudus Sambiut, Banggai, Kepulauan, Sulawesi Tengah. Bagi saya, imamat merupakan suatu panggilan hidup sebagai pengikut Kristus, di mana Kristus memanggil semua orang untuk mau menjadi pengikutnya. Itulah bentuk kasih dari Kristus kepada siapa saja yang mau hidup dengan Dia, hidup selibat dengan Dia, dan mau mewartakan karya di tengah-tengah dunia kepada siapa saja, terutama mau mewartakan kasih kepada semua orang. Oleh karena itu, sebagai panggilan hidup, sakramen imamat ini mau menghantarkan saya untuk berefleksi bahwa imamat itu sendiri merupakan bentuk kasih dari Tuhan bagi setiap pengikut Kristus. Oleh karena itu, saya mengangkat moto saya, lakukanlah pekerjaanmu dalam kasih. Saya percaya bahwa dengan kasih yang Tuhan berikan lewat sakramen imamat ini akan menghantar saya untuk membawa kasih kepada siapa saja dalam perjalanan kehidupan saya kelak ketika saya menjadi seorang imam, untuk bisa membawa kasih kepada semua orang. Bagi saya juga ketika melihat acara pentabisan di Nulion, itu juga merupakan bentuk kasih dari umat yang ada di paroki Nulion, di mana mereka menunjukkan kasih itu dengan memberikan dukungan dan support dan memberikan tempat bagi saya dan keempat teman saya lainnya untuk bisa menerima rahmat tabisan imamat. Dan saya percaya bahwa kasih dan cinta yang mereka berikan itu merupakan dukungan bagi saya, dan saya percaya juga bahwa kasih yang mereka tunjukkan ini berasal dari Allah, di mana Allah adalah sumber kasih bagi setiap orang. Terima kasih. Saudara-saudariku terkasih, saya Pastor Kristiano Risno Mokili. Saya berasal dari Kepulauan Banggai, paroki Bunda Hati Kudus Sambiut. Imamat adalah sebuah panggilan Tuhan, rahmat dan cinta kasih Tuhan yang membutuhkan pemberian diri, pengorbanan yang tulus. Saya sungguh-sungguh merasakan sukacita, kebahagiaan, cinta Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Mother Teresa mengatakan, kamu harus bertumbuh dalam cinta, melakukan hal yang biasa dengan cinta yang luar biasa. Saya merasakan cinta yang luar biasa dari Tuhan, melihat Tuhan berkarya dalam hidup saya. Itulah sebabnya saya memilih moto dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 15, perbuatlah apa yang telah aku perbuat kepadamu. Saya sungguh merasakan cinta Tuhan itu juga lewat umat paroki Nulion yang telah menyediakan tempat, pengorbanan waktu, tenaga bagi saya dan keempat teman lainnya yang akan ditabiskan di paroki Nulion dengan segala antusias, kerjasama, kerja keras mereka, sehingga mereka boleh menyediakan kami tempat untuk ditabiskan. Saya juga berterima kasih kepada umat atas segala partisipasi yang luar biasa. Semoga karena cinta Tuhan, mereka senantiasa selalu dijaga dan diberkati oleh Tuhan dalam segala karya dan pekerjaan hidup mereka setiap hari. Terima Halo saudara-saudara, perkenalkan nama saya Pastor Bonifasius Berli Dianomo, biasa dipanggil dengan Pastor Berli. Asal paroki dari paroki Bunda Hati Kudus Sambiut, Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah.
Bagi saya rahmat tabisan yang diterima itu adalah sebuah panggilan untuk sampai pada kerajaan Allah. Setiap orang dipanggil untuk bisa menikmati kerajaan Allah, dan lewat tabisan ini saya menjadi perantara supaya boleh memanggil orang, mengantar orang sampai pada kerajaan Allah itu sendiri. Oleh sebab itu saya sangat bersyukur karena Tuhan telah memanggil saya lewat rahmat tabisan sehingga saya boleh mengantar orang menuju pada kerajaan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, moto yang saya ambil pada tabisan ini yakni dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 2 ayat 6b, di mana di sana dikatakan, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saya percaya bahwa Tuhan yang menyelenggarakan kehidupan saya mulai dipanggil ketika masih kecil dan sampai saat ini ada begitu banyak pergumulan, pengalaman, ada begitu banyak tantangan yang bagi saya kita harus tetap hidup di dalam Dia. Ketika juga menjadi imam, saya juga percaya bahwa tidak hanya sampai pada di sini saya mengalami begitu banyak tantangan, perjuangan, dan rupa-rupa pengalaman hidup, tapi saya percaya bahwa di dalam Tuhan ada begitu banyak rahmat yang saya peroleh. Kita sebagai manusia hendaklah dipanggil untuk tetap hidup di dalam Dia, karena Allah yang menyelenggarakan kehidupan kita. Kami ditabiskan di paroki Santo Petrus Nolion, dan ada begitu banyak umat yang hadir, dan ada begitu banyak juga panitia yang berkorban waktu dan tenaga, dan terima kasih untuk panitia, terima kasih untuk pastor paroki, dan terima kasih untuk seluruh umat yang sudah menerima kami ditabiskan di paroki Santo Petrus Nolian. Dan saya percaya ada begitu banyak berkat yang boleh diterima oleh umat yang ada di paroki Nolion, sehingga kami semua yang berlima ditabiskan di paroki Nolion berdoa agar seluruh umat, pastor paroki dan panitia itu dalam cita-cita dan harapan-harapan mereka boleh tercapai seturut dengan kehendak Allah sendiri. Sekian dan terima kasih. Kami dari grup musik Pomenggonan Nolion mengucapkan selamat kepada para imam baru. Terima kasih. Wajahmu yang suci, matamu nampak bening sejuk lembut. Kau pandang abdi putramu berdoa, oh Bunda selalu menolong, sampai kekal engkau pangku anakmu, Yesus Putra Allah, sumber suka dan duka hatimu. Hanya Engkau sendiri